Selamat malam semuanya. Katalk part 4 ini bakal ngebahas tentang compact and smart furniture. Nah, sebelumnya tuh pembahasan tentang smart and compact furniture itu didasarkan sama beberapa isu yang udah ada di berita-berita sekarang. Contohnya itu kayak lahan pemukiman kota di kota-kota besar tuh semakin menipis, sehingga rumah-rumah pun rata-rata tuh yang sekarang itu tumbuh di lahan-lahan yang kecil. Nah, lahan minimum tapi usaha properti meningkat. Problem ketersediaan perumahan di kota-kota besar juga jadi banyak gitu. Nah, solusinya apa sih buat nanggepin isu-isu yang tadi udah disebutin? Solusinya tuh pertama, rumah mikro sebagai alternatif hunian yang sustainable di lahan-lahan yang sempit. Rumah mikro ini bisa disebut juga sebagai menerapkan konsep compact house. Nah, apa sih compact house? Compact house itu jenis rumah yang terpadu serta menerapkan konsep skala prioritas ruang. Jadi yang digunakan di dalam micro house atau konsep terpadu ini tuh ruang-ruang inti penting aja dari ruang yang ada di rumah. Ruang-ruang yang penting ini tuh apa aja sih? Salah satunya ada ruang tidur, kamar, dapur, ruang tamu. Tapi sekarang sebenarnya ruang tamu udah nggak, mungkin maksudnya living kali ya, sama kamar mandi. Nah, karakteristik dari compact house itu ada apa aja sih? Yang pertama itu dia pasti open space. Mengingat lahannya kecil kan, gimana caranya biar penghuninya nyaman di rumah, jadi emang open space, biar kesan luas. Terus warna-warna yang digunakan juga warna-warna yang dominan monokrom, yang netral. Warna netral ini dapat membuat perletakan furnitur atau ruang di dalamnya itu bisa terlihat luas, dan kayak warna-warna yang gak terlalu dominan tuh bikin kesan lebih lega aja gitu ke si ruangannya. Nah, yang ketiga itu karakteristik dari compact house ini, dia menggunakan furnitur yang multifungsi. Furnitur multifungsi ini tuh merupakan furnitur yang lebih dari satu perannya gitu. Kayak misalnya sofa yang bisa digunakan untuk tempat penyimpanan, atau bisa sofa bed, bisa jadi sofa, bisa jadi tempat tidur. Nah, itu kan bisa lebih untuk menghemat tempat di dalam ruang yang sempit. Terus ada sirkulasi udara yang baik. Nah, biasanya tuh kalau compact tuh dia pakai mezanin, biar nggak harus nambah satu lantai baru di bangunannya. Nah, yang mau dibahas kali ini tuh lebih ke si furnitur yang compact dan smart itu. Ciri-ciri atau karakteristik dari furnitur yang bisa dikatakan compact atau smart itu ada 3. Dia tuh harus efisien secara sumber daya atau material yang digunakannya itu tidak ada yang sia-sia dan terbuang cuma-cuma. Jadi dia digunakan dengan material atau bahan yang mudah didapat, dan bahan-bahannya pun dirancang seefisien mungkin, jadi nggak ada waste. Yang kedua itu dia efektif. Dari fungsinya kan dia compact kan, jadi lebih dari satu fungsi. Gimana caranya biar fungsi dia yang banyak itu efektif bagaimana fungsinya. Jadi modul-modulnya itu memudahkan, kayak enak lah istilahnya. Nah, yang ketiga itu performance. Dengan keberadaan dia yang emang fungsinya itu lebih dari satu, apakah dia berfungsi dengan baik, kayak user friendly kah dia digunakan sebagai furnitur yang memiliki fungsi ganda. Smart and compact furniture itu bisa buat menghemat ruang atau space saving. Yang awalnya sempit, ruangan itu jadi bisa kesannya luas karena dengan adanya si smart and compact furniture ini. Jadi dia itu solusi untuk furnitur yang berdimensi besar. Kalau misalnya dia ditempatin di satu ruangan, dia bisa lebih minim lagi. Nah, smart furniture itu harus user friendly ke penggunanya. User friendly itu memudahkan atau enggak, dari segi dimensi, standar ukurannya juga memudahkan manusia di dalamnya atau enggak. Terus yang memudahkan manusia, ruang geraknya tidak terganggu, tapi dia masih tetap multifungsi. Nah, ini standar dimensi ini sebenarnya ada di Newfert, sesuai sama karakteristik dari compact house tadi. Kayak ada dapur, area makan, area TV, kabinet penyimpanan, sama area tidur. Kurang lebih dimensi-dimensi standar tuh kayak gini. Nah, sekarang untuk analisis bangunannya yang menerapkan konsep furnitur compact dan smart itu ada di London. Nah, ini tuh klaimnya dia rumah terkecil di London dengan ukuran 13 meter persegi. Nah, konsep dari rumah ini tuh dia tuh menciptakan ruang hidup yang nyaman dari ketiadaan di sini tuh dengan space yang kecil banget. Tapi dia bisa menerapkan ruang dalam yang nyaman yang bisa mengakomodir penghuni rumahnya. Nah, ini didesain sama Danish design firm Studio Mama. Kurang lebih
Denahnya tuh kayak gini. Yang digambar di sini itu bisa dilihat. Ini tuh furnitur yang fix. Yang fixnya tuh ini. Jadi di sini tuh masuk. Di sini ada storage. Di storage di sini itu storage untuk sepatu, mantel, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada storage. Storage di sini tuh untuk penyimpanan yang mau akomodir kayak lap, terus sapu dan lain-lain tuh ditaruh di sini. Nah, ini ada kamar mandi, ini ada kitchen. Nah, di sini ada sofa yang dia multifungsi juga. Ini ada rak-rak. Nah, ini ada tempat tidur, di sini wardrobe. Sama di sini ada kayak area untuk penyimpanan juga. Yang tadi itu semua berawal dari sepasang keluarga yang dia beli rumah dari owner sebelumnya. Jadi awalnya seperti ini. Bisa dilihat ini ngaruh banget kan, ini dulu sebelum furniturnya dirancang menggunakan compact and smart furniture, dia sesempit ini. Karena dari dipan yang dia gunain, ya udah dipan biasa. Terus nakas yang di sini juga dia ya gede gitu, nggak bisa diapa-apain, emang dimensinya gede dan ya bulky aja kayak gitu, nggak bisa di otak-atik gitu. Terus nah sekarang jadi seperti ini setelah terdesain. Kesannya kalau kita lihat kayak ngaruh banget kan sebenarnya dari segi interior dan ruang dalam yang bisa kita rasain di sini, material dan lain-lain. Ruang-ruang yang ada di rumah ini tuh terbagi jadi 3 ruang besar, area yang bener-bener kebagi. Pertama toiletnya pun ini kecil banget. Lalu ini ada kitchen and dining, ini kitchen, terus area di sini tuh bisa dipakai buat area makan atau area santai. Ini area service di sini ya, jadi kayak ini kitchen, ini pintu ke toilet, jadi dia satuin. Nah, ini ada bedroom. Nah, bedroom ini sebenarnya compact sebagai ruang kerja. Di sini tuh bisa dijadiin area, bisa ada storage buat mejanya. Nah, bedroom ini sendiri dia itu compact dan smart. Dia tuh ketika aktivitasnya mau siang hari atau aktivitasnya kita mau dipakai untuk makan atau mau belajar atau kerja, dia bisa dilipat ke atas gitu. Nah, ini kalau misalnya dibuka gitu seperti ini kurang lebih. Nah, area sini juga bisa dilihat, ini ada compact furnitur. Di sebelah sini juga ada tempat duduk yang bisa dijadiin storage juga. Furnitur ini tuh dibuat beberapa yang tadi udah aku jelasin. Contohnya tuh ini, area di sini di pojok ini tuh yang fix itu sebenarnya ini nih, meja ini. Nah, tapi sisanya tuh kayak area sini, dia tuh bisa buat tempat duduk, dan bawahnya ini bisa digunain buat tempat untuk nyimpen buku-buku, ditaruh di bawah sini. Bisa di-adjust juga, yang awalnya cuma bisa buat 2 orang, bisa jadi 4 orang di sini tuh. Ini kan pintu masuk kayak di sini, terus di sini ada storage juga yang compact. Nah, ini juga bisa dibuka nih, ada pintu di sini buat naro-naro sapu, buat naro-naro perkakas yang emang nggak usah diliatin, taruh di sini. Selain itu, nah ini yang tadi udah aku jelasin untuk area tempat tidur. Untuk memaksimalkan ruang, karena mengingat ini micro house atau compact house, jadi dia tuh manfaatin ruangnya ketika tempat tidur ini dilipat ke atas, dia kasih cermin di sini. Cermin di sini tuh fungsinya buat biar kesan ruangnya luas. Selain itu, dari segi material yang dia pakai juga, dia pakai warna-warna yang cerah dari plywood. Lalu warna-warna pink, warna-warna kuning, emang dia kesan luas gitu buat ruangnya. Nah, untuk material sendiri dia pakai material yang sama semua, dari mulai dinding, ceiling, dan lantai dia pakai kayu supaya ya tone-nya sama, jadi kesannya enak lah dan hangat juga kan kalau kayu gitu. Dan cahaya untuk nerangin di ruangan ini juga jadi enak gitu karena materialnya sama gitu loh, lebih optimal. Nah, ini contoh yang compact yang lainnya. Jadi ini kan area kitchen ya. Nah, di sini tuh ada kayak tempat duduk juga gitu, bench, yang bawahnya itu sebagai storage buku atau storage lainnya, tidak melupakan kenyamanan bagi penggunanya. Storage ini tuh bisa dia tarik, bisa dia jadi sandaran buat kaki juga. Makanya dari segi material yang dia pakai juga, walaupun dia ditaruh di sini, tapi dia atasnya dikasih jok. Jadi dia detail gitu loh, bisa digunain untuk tempat duduk dan lain-lain juga. Nah, untuk di sini tuh ada rak yang bisa ditarik buat meja kerja juga di sini. Terus dari lightingnya juga dia ngebantu untuk kesan luas juga nih.
backsplash dapurnya pun dia pakai cermin. Nah, user friendly di sini tuh bisa salah satunya terlihat dari pintu yang dia gunakan. Biasanya kalau untuk furnitur-furnitur yang compact di lahan yang kecil tuh dia pakai pintunya tuh pintu sliding semua untuk kabinet-kabinetnya. Jadi ini semuanya full sliding door. Dia juga kan bisa buat menghemat tempat, jadi nggak usah ada space untuk membuka pintu. Yang kedua, ini ada satu apartemen di Melbourne, namanya Cairo Apartment. Yang dia tonjolkan di dalam perancangan ini, itu lebih ke kitchen, karena banyak kan kayak orang pengen punya rumah yang dapurnya itu bagus dan nyaman gitu, banyak storage, terus kebutuhan untuk memasak dan untuk naruh bahan-bahan makanannya tuh lebih banyak lagi. Nah, ini dirancang oleh arsitek namanya Nicholas Agius. Konsepnya itu dia mau bikin kitchen yang terintegrasi. Kitchen di sini tuh di-highlight sebagai toolbox dari semua unit apartemennya, si kitchen. Selain dia tonjolan ke kitchennya, pemikiran dia selanjutnya tuh dia nggak mau ngerubah sesuatu yang udah ada di dalam bangunan apartemen ini. Jadi dia nggak mau dia nggak mau nambahin sekat-sekat dinding, dia nggak mau nambahin yang permanen ya kayak dinding gitu sama pintu. Jadi dia semuanya ngakalinnya melalui furnitur yang compact. Nah, dapur yang tadi itu kita bisa lihat dia tuh kalau misalnya ditutup dia bisa kayak gini, se-clean ini, dan emang dia kayak dinding kan jatuhnya gitu. Di kitchen ini kelihatan banget kayak toolbox dan kayak nyawanya dari ruangan ini kan. Dia desain, dia highlight kitchennya pakai warna kuning, warna yang cerah, di antara semua yang putih. Ini sesuatu yang menarik lagi nih dari sini, karena yang tadi aku dijelasin dia nggak mau ada sesuatu yang permanen kayak pintu dan lain-lain. Jadi dia nyikapin pintunya itu sebagai rak buku. Sebenarnya kalau dari sisi kitchen, dia itu pantry sebenarnya. Pantry-nya bukan kitchen yang pantry itu kan penyimpanan kayak snack-snack gitu ya. Jadi untuk kayak sink dan lain-lain dia masih ketutup, sebenarnya beda pintu lah. Nah, ini menarik juga. Jadi pintu yang tadi di slide tuh kan ternyata dia connect juga ke area tempat tidur. Nah, di sini itu kasusnya emang dia mau nyiptain tempat tidur yang kecil, tapi kesannya lega. Area lounge-nya di apartemen ini tuh besar. Jadi ketika tadi pintunya dibuka kan ada area yang di sisi sebelah sananya tuh ada yang sebagai pintu untuk masuk ke area kamar tidur ini juga gitu. Ini kamar tidurnya kecil banget sih. Nah, kamar tidur ini pun bisa dikatakan compact karena di sisi kaki dipannya itu dia gunain untuk furnitur juga. Nah, kesan yang ditimbulin atau tujuan utamanya dia tuh sebenarnya ini. Karena dia apartemennya itu potensi untuk view-nya itu bagus, jadi dia pengen maksimalin view yang dia dapat dari si unit apartemen ini. Jadi makanya area livingnya dia tuh bisa dapat gede, clean juga, dan dapat jendela yang besar tanpa ada sekat-sekat. Terus wardrobe dia tuh di sini digabung sama bathroomnya dia, bukan di kamarnya, karena kamarnya kan cuma untuk tidur aja. Nah, yang bisa kita ambil dari yang penjelasan tadi, jadi nggak ada kata kecil untuk space. Jadi gimana caranya aja kita nyikapin sesuatu yang kecil bisa jadi besar. Bisa melalui arsitektur, bisa melalui furnitur, bisa melalui material dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.